Teman. Ya, baik, oke. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, semoga membacakan rahayu-rahayu. Terima kasih selamat malam teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Iya, heeh. Iya, baik, terima kasih teman-teman sebelumnya perkenalkan nama saya Rio Nazari Valdo. Anda semua bisa manggil saya Rio. Saat ini saya berasal dari Universitas Erlangga, teman-teman. Anda bisa manggil saya sebagai saya akan mengampu di mata pelajaran subtes literasi bahasa Indonesia. Teman-teman yang dulunya saya juga pernah mengajar juga sebagai tutor di PPU atau di penalaran dan pemahaman umum. Untuk tahun sekarang saya mengajar di literasi bahasa Indonesia, teman-teman, di tahun 2025 ini. Baik, saya akan mencoba untuk share screen terkait materinya, teman-teman. Di kelas saya, teman-teman diwajibkan untuk mencatat materi apa yang saya berikan dan juga wajib mencatat semuanya, teman-teman. Apakah sudah bisa? Apakah sudah bisa, teman-teman? Halo, teman-teman, apakah sudah bisa? Ada. Yang muncul, Kak. Coba Kak, Apakah sudah bisa? Sudah, Kak. Oke, sudah bisa. Oke, teman-teman, di pertemuan ini saya telah memberikan sebuah materi dan juga catatan melalui Google Document. Di pertemuan ke-1 ini di hari Jumat tanggal 14 November 2025, materi kita tentang sebuah teks-teks. Ada teks naratif, deskriptif, argumentatif seperti apa. Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh di situ, biasanya ketika subtes literasi bahasa Indonesia itu memberikan sebuah kita bagaimana cara kita untuk berpikir, menganalisis dan juga kerangka berpikir kita terbentuk, teman-teman. Nah, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman di sini terdapat konsep literasi bahasa, teman-teman. Nah, terus teman juga harus paham seperti apa karena kita di bagian pertemuan ke-1 di bagian TM1 ini sebelum kita mengarah ke materi, teman-teman juga harus paham apa itu definisi dan juga apa itu sebuah penekanan yang harus saya berikan, teman-teman. Nah, ini suara saya, ini di suara di sekitar saya apakah mengganggu teman-teman? nggak kedengaran sih Kak. Tidak kedengaran, aman ya? Aman Kak. Iya, aman, terima kasih. Iya, maaf sih. Nggak apa-apa. Ya, ya, baik, terima kasih teman-teman. Nah, jadi pemahaman literal adalah sebuah kemampuan menangkap informasi yang secara eksplisit dalam teks, teman-teman. Nah, teman-teman di bagian ini, teman-teman juga harus menganalisis dan juga menebak seperti apa persoalannya dan juga seperti apa jalan keluarnya, teman-teman. Nah, teman-teman itu cukup menemukan informasi yang sudah tersedia apa adanya, teman-teman. Saya juga berikan catatan, misal saya berikan contoh seperti teman-teman. Eh, Contoh yang dicari pada pemahaman literal meliputi siapa tokoh yang disebutkan, kapan suatu peristiwa terjadi, apa definisi yang diberikan atau data yang dikisi langsung, teman-teman. Nah, dalam suatu TBK, jenis pertanyaan ini sering berupa informasi yang benar berdasarkan teks adalah bla 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 bla, atau teman-teman juga bisa menemukan atau ini lebih banyak menemukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf adalah seperti apa, teman-teman. Karena di bagian literasi bahasa Indonesia ini, teman-teman tidak hanya cuma sekadar dibutuhkan sebuah analisis yang kuat, teman-teman, tapi adanya ketelitian dan juga kejelian ketika teman-teman itu menganalisis bagaimana pernyataan, bagaimana sebuah teks dari teks 1, 2, 3 itu saling berkaitan, teman-teman. Jika Anda semua atau teman-teman membaca sebuah teks dari teks 1, 2, 3 itu tidak berurutan, tidak sistematis, itu artinya teman-teman sudah menghilangkan kata kunci. Karena ketika kita membuat sebuah jawaban, setiap paragraf 1, 2, 3 sampai selanjutnya bagi sebuah kata kunci yang berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh membaca sebuah soal itu dari kata kunci 1 lompat ke kata kunci ketiga. Tidak bisa, teman-teman. Itu akan membuat teman-teman tidak paham dengan teksnya seperti apa, sehingga ketika menjawab teman-teman akan
akan sedikit mengalami gangguan, teman-teman. Nah, terus di bagian poin B, saya juga memberikan sebuah penekan, teman-teman. Teman-teman juga harus memahami adanya pemahaman interpretatif, teman-teman. Tadi saya juga mengatakan, apa ini? Ini menuntut pembaca menghubungkan berbagai bagian teks untuk menemukan makna tersirat, teman-teman. Nah, kenapa? Informasi tidak disampaikan secara langsung, teman-teman. Namun dapat disimpulkan dari konteks. Nah, apa aja di sini, teman-teman? Itu bisa menemukan hubungan sebab akibat, membandingkan dua gagasan, memahami tujuan penulis, mencari makna kontekstual suatu kata, atau menentukan sikap penulis, teman-teman. Nah, teman-teman di soal jenis soal UTBK ini, teman-teman biasanya menemukan pernyataan dan juga persoalan untuk mencari jawaban seperti dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla, atau teman-teman bisa menemukan sebuah pertanyaan makna kata X atau Y dalam konteks paragraf adalah seperti apa, dan atau teman-teman tuh bisa menemukan persoalan hubungan antara paragraf pertama dan kedua adalah, atau hubungan antara paragraf ketiga atau keenam adalah, hubungan paragraf ke satu sampai terakhir adalah seperti apa, teman-teman. Nah, bagaimana kita menjawab strateginya? Pertama, memperhatikan kata hubung, teman-teman. Tadi saya sudah mengatakan, kata kunci untuk menjawab sebuah pernyataan adalah bagaimana kita menemukan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah kalimat 1, 2, 3 atau paragraf 1, 2, 3 saling keterkaitan, teman-teman. Kita tidak bisa menjawab sebuah persoalan tanpa kita bagaimana kita untuk menggabungkan kata kuncinya seperti itu, teman-teman. Nah, kedua, ide sebelum dan sesudahnya, teman-teman. Bagaimana teman-teman ketika sudah membaca pernyataan secara menyeluruh dan dibandingkan dengan teman-teman membaca pernyataan secara beberapa titik saja, itu akan memberikan sebuah hipotesis yang berbeda, teman-teman. Mungkin dari awal saya akan menyatakan hal ini seperti ini, di akhir seperti ini, seperti teman-teman. Nah, ketiga, teman-teman butuhkan pemahaman yang kritis, teman-teman. Nah, pemahaman kritis itu menilai sebuah kualitas teks dan cara penulis menyampaikan informasi, teman-teman. Nah, kalau pembaca melihat apakah argumen itu logis, apakah bukti itu cukup kuat, apakah ada bias atau keberpihakan, itu artinya teman-teman juga bisa harus memaknai, teman-teman. Nah, satu lagi yang paling penting, dan apakah penulis menggunakan cara persuasif tertentu, teman-teman. Karena pembuat soal atau seorang penulis itu tergantung posisi dan juga suasana, teman-teman. Ada kadang-kala penulis itu condong ke suatu hal tertentu. Ada kala penulis itu kontra terhadap suatu hal tertentu. Nah, bagaimana teman-teman bisa bersikap netral, teman-teman bisa berada di titik tengah untuk bisa menggabungkan kedua belah pihak, teman-teman. Bagaimana pola pikir atau ide kerangka penulis dan juga teman-teman harus sama, teman-teman. Tidak ada sebuah tidak ada sebuah keter tumpang tindihan di antara penulis sama teman-teman ketika menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, ini saya juga memberikan sebuah kunci jawaban. Silakan dicatat untuk di kelas saya. Semuanya wajib mencatat pernyataan dan juga materi saya. Sebelum teman-teman lebih jauh lagi mengarah ke hal lain, teman-teman juga harus tahu apa itu teks deskriptif, apa itu teks naratif, dan apa itu teks eksposisif, teman-teman. Nah, sebelum mengarah ke sini, saya ingin tahu ke teman-teman. Saya ingin tahu ke teman-teman, ada yang tahu apa itu pengertian teks deskripsi, naratif, dan juga persuasif? Apakah ada yang tahu? Iya, ini Yuda menjawab persuasif, teks yang mengajak, deskriptif menggambarkan sesuatu. Oke, yang lainnya, teman-teman semuanya wajib menjawab di komentar. Teman-teman, saya kasih waktu selama 2 menit. Teman-teman silakan tuh menjawab sesuai dengan pernyataan teman-teman. Tidak boleh searching dari media internet manapun, sesuai dengan teman-teman menginterpretasikan apa yang tadi saya katakan. Apa itu teks deskriptif, apa itu teks naratif, dan juga apa itu teks argumentatif. Silakan teman-teman menjawab di kolom komentar. Saya kasih waktu 3 menit.
Jadi sekarang semuanya wajib menjawab tanpa mencari dari Google atau apapun, teman-teman. Silakan untuk menjawab. Ini tidak ada yang menjawab sama sekali ya, kecuali Yuda ya. Ya ini Jessica. Persuasif adalah teks yang bersifat membujuk pembaca, deskriptif menjelaskan suatu objek atau kejadian. Desinta, persuasif merupakan teks yang meyakinkan. Ayo yang lainnya saya tunggu jawabannya. Semua wajib berikan jawaban di kolom komentar. Saya tunggu 1 menit lagi. Oke, tadi ada Lin menjawab. Deskriptif yaitu teks untuk menjelaskan secara rinci tentang suatu benda ataupun tempat kepada pembaca. Sedangkan teks persuasif adalah sebuah teks yang mengajak, mempengaruhi pembaca untuk melakukan hal yang ditulis oleh penulis. Terima kasih tadi kepada teman-teman yang sudah menjawab, kepada Yuda, Jessica, Desinta, Lin, dan juga teman-teman lainnya. Saya mohon untuk aktif, teman-teman, untuk memberikan sebuah opini, pendapat, atau hal segala apapun, teman-teman. Tidak ada yang salah, dan tidak ada penghakiman. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah memberikan pernyataan dan juga jawabannya. Sangat terima kasih buat teman-teman. Baik, jadi sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, teman-teman saya berikan apa itu definisi. Silakan dicatat satu persatu. Ya, berikut Pak. Nah, ini pertama. Jenis teks saya berikan ada 5 teks teman-teman. Nah, silakan ditulis dan juga dimengerti, pahami. Nah, teks deskriptif. Tes deskripsi ini bertujuan memberikan gambaran rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek atau suasana. Nah, biasanya terdiri dari detail fisik, sensoris, ya atau suasana tertentu teman-teman. Nah, apa indikasinya? Indikasinya adalah biasanya penggunaan kata sifat, penggambaran warna, bentuk, tekstur, suara, atau atmosfer, teman-teman. Misal, meja merupakan salah satu benda mati yang terdiri dari bahan kayu jati. Meja memiliki warna coklat. Intinya, teks deskripsi itu menggambarkan, menjelaskan, atau menjabarkan suatu objek tertentu, teman-teman. Intinya deskriptif, intinya deskripsi atau deskriptif itu menjelaskan tentang sesuatu, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus paham bagaimana teks deskripsi itu berlaku, teman-teman. Iya. Terus yang kedua ada teks narasi, teman-teman. Nah, teks narasi ini menceritakan rangkaian peristiwa yang biasanya memiliki alur, tokoh, konflik, dan penyelesaian. Nah, narasi dapat berupa kisah nyata maupun fiksi, teman-teman. Terus apa indikasinya? Kalau misal soal ini dikatakan sebagai soal dari teks narasi, ada beberapa faktor indikasi yang teman-teman bisa temui. Pertama itu adanya urutan waktu, kejadian yang saling terkait, dan perkembangan cerita, teman-teman. Teman-teman harus ingat, teks narasi itu berhubungan dengan kata kunci adanya urutan waktu, kejadian yang saling terkait, dan perkembangan cerita. Itu dinamakan sebagai teks narasi, teman-teman. Misal
pernyataan seperti ini. Pada suatu hari saya menemukan sebuah nenek tua di belakang pegunungan. Ketika saya menemui beliau, ternyata beliau memberikan sebuah uang kepada saya, merupakan timbal balik ke saya. Nah, itu merupakan sebuah menjelaskan bagaimana cerita itu ada dan bagaimana perkembangan cerita itu ada, teman-teman. Biasanya teks narasi ini kita bisa temui di segala hal faktor kehidupan. Entah itu dari fiksi, fabel, hal apapun itu bisa terjadi, teman-teman. Kita akan beralih ke poin ketiga, teks eksposisi. Kenapa bisa dikatakan sebagai teks eksposisi? Nah, kenapa? Karena teks eksposisi ini, teman-teman, memberikan penjelasan tentang suatu objek atau topik secara objektif, teman-teman. Nah, apa itu objektif? Itu bersifat apa? Objektif itu bersifat nyata atau real atau konkret, teman-teman. Beda antara subjektif dan objektif. Kalau subjektif itu berdasarkan perasaan tanpa adanya sebuah data dan juga data yang valid. Kalau objektivitas itu berdasarkan sebuah data dan juga fakta yang konkret atau real, teman-teman. Jadi subjektif itu bersifat absurditas atau dipertanyakan, kejelasannya, datanya dipertanyakan. Tapi kalau objektif itu bersifat secara konkret, nyata atau real, teman-teman. Nah, lalu apa fokusnya? Fokusnya pada penyajian informasi dan penjelasan, teman-teman. Bukan opini subjektif. Nah, eksposisi ini, teman-teman, hampir semuanya 98%. Teman-teman menemui bahwasanya eksposisi ini, teman-teman, benar-benar menggunakan sebuah data dan fakta, bukan menggunakan sebuah intuisi atau opini atau pendapat seperti itu. Di bagian teks keempat, teman-teman harus bisa memahami bagaimana argumentasi itu terbentuk. Kita akan beralih ke teks argumentasi. Nah, teks argumentasi ini berisi pendapat penulis disertai alasan dan bukti agar pembaca menerima pandangannya, teman-teman. Teman-teman bisa memahami bagaimana indikasi teks argumentasi itu ada. Ada kata kunci atau sebuah keywords atau kata kunci. Kenapa hal ini dinamakan sebagai teks argumentasi? Pertama, adanya pernyataan pendapat yang jelas berdasarkan data dan juga bisa divalidasi keberadaannya. Kedua, diikuti alasan dan data yang real, konkret atau nyata dan bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Ketiga, serta sering ada penegasan ulang, teman-teman. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, menurut Kementerian Kesehatan pada tahun sekian-sekian, menurut Pusat Badan Intelijen Negara pada tanggal bulan tahun sekian-sekian. Nah, itu merupakan sebuah apa? Itu merupakan sebuah penegasan ulang. Bagaimana penegasan itu memberikan penekanan yang lebih ke teman-teman seperti itu. Terus ketika kita akan beralih ke teks kelima, ada teks persuasi, teman-teman. Nah, teks persuasi ini bertujuan mempengaruhi pembaca agar melakukan tindakan tertentu. Tindakan apa, Kak? Tindakan untuk kita Jadi gini, teman-teman. Teks persuasi tadi teman mengatakan untuk mengajak seseorang. Nah, bagaimana penulis tersebut itu bisa mengajak seseorang? Karena tidak semuanya penulis itu bisa mengajak ke seseorang. Nah, jika penulis itu bisa berhasil, indikatornya seorang pembaca atau seorang penikmat karyanya itu bisa terpaku, itu bisa sejalan dengan apa yang penulis lakukan. Apa indikasi atau apa indikator kalau misal teks ini bernama persuasi, teman-teman? Pertama, ada sebuah kata atau kalimat ajakan. Kedua, ada kata atau kalimat himbauan. Ketiga, ada penggunaan kata-kata yang mendorong tindakan. Semisal, bisa berikan contoh, sebaiknya, ayo, hindari, perlu dilakukan. Saya berikan sebuah kalimat. Kita sebagai generasi muda adalah generasi yang mencerminkan bagaimana Indonesia dibawa ke kancah internasional. Karena baik dan buruknya suatu negara, kita lihat bagaimana cara kita untuk membangun sebuah negara. Sebaiknya kita sebagai generasi muda benar-benar paham dan betul ketika kita mempelajari makna dalam sebuah Pancasila. Bagaimana sila-sila saling berkaitan, bagaimana Pancasila saling menjiwai, dan bagaimana sila-sila Pancasila saling melengkapi satu sama lain. Itu merupakan contohnya, teman-teman. Terus ketiga, kita akan beralih ke struktur teks, teman-teman. Pertama ada gagasan utama, teman-teman. Nah, gagasan utama ini adalah sebuah pembahasan yang mencangkup keseluruhan paragraf. Kalimat yang membuat gagasan utama biasanya bersifat umum, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan
Lihat, kalimat yang mencangkup seluruh paragraf bukan hanya satu bagian, teman-teman. Terus yang kedua ada kalimat pendukung, teman-teman. Apa? Berfungsi menjelaskan gagasan utama melalui contoh, data, alasan, atau penjelasan tambahan. Kalimat pendukung tidak dapat berdiri sendiri tanpa gagasan utama. Nah, apa yang saya simpulkan dari tadi semua pembahasan? Pertama adalah simpulan adalah hasil akhir yang mencerminkan esensi paragraf atau teks. Simpulan tidak mengulang kalimat penulis, tetapi menata kembali ide penting menjadi pernyataan baru yang ringkas, teman-teman. Nah, saya berikan sebuah strategi membaca cepat. Ada beberapa hal yang saya berikan kepada teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa membaca teks itu dengan cepat dan efisiensi waktu. Pertama, baca pertanyaan terlebih dahulu agar tahu informasi apa yang dicari. Tadi saya mengatakan, ketika kita mengerjakan suatu soal, apalagi ini literasi bahasa Indonesia, terkait tentang sebuah teks yang panjang dan juga kalimatnya sangat-sangat terumpang, teman-teman wajib membaca kalimat 1, 2, 3 sampai selanjutnya tanpa melewati kalimat-kalimat tertentu. Karena setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok atau setiap kalimat memiliki sebuah kata kunci, di mana kata kunci itu saling keterkaitan dan bisa menjadi mengarahkan ke jawaban apa yang kita inginkan, teman-teman. Yang kedua, gunakan skimming untuk mendapatkan gambaran umum isi paragraf. Membaca cepat bagian atas, teman-teman. Judulnya seperti apa, kalimat awalnya seperti apa, kalimat akhir seperti apa. Jika teman-teman terbatas dengan waktu dan juga efisiensi waktu, teman-teman bisa membaca dengan secara skimming. Tidak semuanya kita baca. Ada hal-hal yang kita singkirkan, ada hal yang kita masukkan. Teman-teman semuanya wajib dan juga pandai untuk memilah dan memilih bagaimana ketika teman-teman membaca sebuah pernyataan. Tadi saya mengatakan, jika sebuah waktu tidak cukup atau tidak bisa memungkinkan untuk menyelesaikan pertanyaan, teman-teman diharapkan atau wajib dan juga bisa membaca skimming. Nah, membaca teknik membaca teknik skimming ini, teman-teman bisa peragakan. Teman-teman bisa mencari judulnya seperti apa, kalimat awalnya seperti apa, dan juga kalimat akhirnya seperti apa. Teman-teman wajib bisa seperti itu. Jadi, tadi saya mengatakan, jika teman-teman ingin menghasilkan jawaban yang sangat benar-benar memuaskan, teman-teman wajib membaca dari awal, tengah, hingga akhir. Dan pengecualian jika teman-teman menjawab sebuah pernyataan atau persoalan terkait dengan waktu, teman-teman itu wajib dan juga bisa membaca skimming dari judul, kalimat tengah, juga kalimat akhirnya seperti apa. Ketiga, gunakan scanning untuk mencari kata kunci, terutama jika pernyataan menyinggung angka, nama, atau istilah tertentu. Teman-teman, ini sangat penting sekali. Saya memberikan ini sangat penting sekali. Kenapa? Nah, teman-teman tuh bisa menggunakan kata skimming jika teman-teman disajikan dengan pernyataan atau persoalan berupa data, angka, validitas. Karena itu bisa merujuk ke hal-hal yang objektivitas dan bisa merujuk ke bagaimana esensi soal itu bisa ada. Seperti teman-teman. Keempat, fokus pada kata hubung seperti karena, namun, meskipun, sehingga yang membantu memahami sebuah hubungan gagasan, teman-teman. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini kita temuan di bagian poin kelima. Tanda perubahan topik antar paragraf agar lebih mudah memahami struktur informasi, teman-teman. Nah, seperti teman-teman. Terus kita akan beranjak lagi ke latihan soal 1. Penggunaan energi matahari meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena biaya produksinya semakin murah dan efisiensinya semakin baik. Banyak negara mulai menjadikan energi ini sebagai sumber listrik utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pertanyaan dari saya, jenis teks pada paragraf tersebut adalah A. Deskripsi, B. Eksposisi, C. Argumentasi, D. Persuasi. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Saya kasih waktu 1 menit beserta alasan.
Saya tunggu waktu selama 1 menit, teman-teman. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Dan ketika Anda mengetik atau menjawab pertanyaan seperti itu, bagaimana alasan atau bagaimana alasan atau pola pikir teman-teman ketika teman-teman menjawab apakah itu teks deskripsi, apakah itu teks eksposisi, apakah itu teks argumentasi, ataukah itu teks persuasi. Ketika teman-teman menjawab pernyataan didasari pada alasan yang logis, teman-teman. Saya tunggu waktu selama 1 menit di kolom komentar. Ayo yang lainnya semua wajib menjawab di kelas. Semua wajib menjawab di kelas saya. Dipersilakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari saya di soal 1, teman-teman. Yang belum menjawab saya tunggu, teman-teman. Semua wajib menjawab pertanyaan dari saya, teman-teman. Semua wajib menjawab. Oke, ini akan saya review satu persatu jawaban dari teman-teman. Jessica menjawab B, Yuda B, Desinta B. Jessica memberikan alasan karena menjelaskan informasi yang pasti dan bukan opini B. Terus terakhir Yuda menjelaskan karena menjelaskan detail penggunaan matahari. Safir Firza Ali menjawab B, karena memaparkan informasi dengan jelas. Desinta menjawab karena menjelaskan informasi dengan fakta. Safir Firza Ali jelaskan dan berikan informasi. Teman-teman dipersilakan untuk mencatat jawaban yang teman-teman berikan, dan nanti di bagian akhir akan ada akumulasi total skor, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, ya. Tolong diingat-ingat. Oke, terima kasih. Untuk jawab untuk jawab untuk jawabannya adalah B, eksposisi. Karena kenapa? Di bagian teks ini, paragraf tersebut menjelaskan suatu fenomena. Fenomena apakah? Peningkatan penggunaan energi matahari disertai alasan dan fakta tanpa mengajak pembaca atau menyatakan pendapat pribadi penulis. Nah, teman-teman di sini teman-teman apakah menemukan adanya sebuah ajakan penulis? Tidak ada. Apakah ada opini? Tidak ada. Tidak ada opini yang dipaksakan atau argumentasi, dan tidak ada gambaran detail atau deskripsi. Ini murni penjelasan objektif, teman-teman. Jadi, ini semua itu murni adalah objektif. Nah, tadi apa kata kunci dari objektif? Objektif ini masuk di teks eksposisi. Selamat bagi teman-teman yang benar-benar jawab pertanyaan. Jangan lupa tetap diingat-ingat jawabannya seperti apa, nanti akan saya akumulasikan skornya, teman-teman. Pertanyaan kedua. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami teks panjang karena mereka membaca secara linear tanpa memperhatikan kata kunci. Padahal, mengenali kata kunci dapat membantu pembaca mengetahui hubungan antar ide, seperti sebab, akibat, atau perbandingan. Pertanyaan dari saya, gagasan utama paragraf tersebut adalah A, B, C, atau D? Silakan menjawab di kolom komentar. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang beserta alasannya, teman-teman.
Ayo teman-teman, sudah setengah menit saya menunggu jawaban dari teman-teman. Silakan semua wajib menjawab di kolom komentar. Oke, ini saya akan mereview jawaban dari teman-teman. Saya ingin tahu teman-teman menjawab berbagai hal apa di sini. Saya ingin tahu. Teman-teman menjawab Jessica. B. Kalimat pertama membahas kesulitan membaca teks panjang, lalu di kalimat kedua membahas soal solusi ada di kata kunci. Salsa menjawab B, Yuda menjawab A. Alasannya karena intinya siswa banyak struggle. Safir menjawab B, Desinta B, karena inti dari permasalahan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman sudah menjawab. Jawaban tepat adalah B. Kenapa teman-teman ini B? Kalimat pertama dari kata banyak sampai kunci ini itu menyatakan masalah. Masalah apa, Kak? Masalah kesulitan memahami teks panjang. Nah, kalimat kedua dari padahal sampai perbandingan ini memberikan solusi atau inti pembahasannya, yaitu pentingnya mengenali kata kunci. Semua kalimat pendukung itu mengarah pada ide bahwa kata kunci membantu memahami sebuah teks, teman-teman. Nah, pilihan yang A ini itu pilihan A dan pilihan C hanyalah dari penjelasan, bukan inti. Nah, kalau kita ke alih D, teks panjang membutuhkan strategi khusus, pilihan D terlalu umum atau general dan tidak spesifik. Kata kuncinya mengalami kesulitan dan yang kalimat kedua adalah solusi. Nah, pembaca mengetahui hubungan antar ide. Ini merupakan kata kunci. Soal ketiga, peneliti memperingatkan bahwa penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Data menunjukkan peningkatan jumlah mikroplastik di perairan dangkal. Kondisi ini berpotensi mengganggu rantai makanan laut dan mengancam kesehatan manusia. Pertanyaan dari saya, simpulan yang paling tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Mikroplastik adalah penyebab utama kerusakan laut. B. Penggunaan plastik sekali pakai harus segera dihentikan. C. Plastik sekali pakai menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem dan manusia. Ataukah D. Peneliti bersalah karena tidak mencari alternatif plastik. Saya tunggu selama 1 menit. Baik, saya akan melihat satu persatu jawaban dari teman-teman. Yuda A, Salsa C, Jessica C, Safir C. Terima kasih. Panca Ali C. Terima kasih. Teman-teman yang belum menjawab, saya tunggu. Saya kasih waktu setengah menit lagi. Dari sekarang, silakan menjawab pertanyaan dari saya. Setengah menit lagi akan saya mengulas. Desinta C. Yang lainnya saya tunggu lagi. Yang lainnya saya tunggu.
Baik, terima kasih. Jawabannya adalah C. Kenapa? Di dalam teks ini menjelaskan tiga hal atau kata kunci yang sangat penting teman-teman ketahui. Pertama, penggunaan plastik sekali pakai. Kita menemukan bahwa penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Nah, kalimat ini bersifat kausalitas. Ada sebuah peristiwa dan itu menyebabkan hal apa? Penggunaan plastik sekali pakai itu menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Beralih lagi, kita menemukan di sini ada peningkatan mikroplastik. Teman-teman wajib teliti. Ada tiga kata kunci di bagian teks ini. Pertama ada mikroplastik. Data menunjukkan peningkatan jumlah mikroplastik di perairan dangkal. Poin ketiga, dampaknya mengganggu rantai makanan dan berbahaya bagi manusia. Nah, ini kondisi ini berpotensi mengganggu rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Ada tiga keywords, ada tiga kata kunci yang sangat berhubungan. Jawabannya adalah C, teman-teman. Soal keempat. Tadi yang benar siapa ini? Saya lihat, yang benar siapa? C, 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 C. Ya, oke, C benar. Soal keempat. Saya kasih waktu 1 menit. Dijawab dari sekarang di kolom komentar. Semua wajib menjawab, menyatakan pendapatnya di kolom komentar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, teman-teman. Kita berproses bersama-sama, kita belajar bersama-sama, teman-teman. Jangan takut untuk bersuara dan jangan takut untuk menyatakan pendapat atau jawaban dari teman-teman. A. Saya akan melihat jawaban dari Nita. Jessica jawab B. Yuda C, Paca B, Salsa B, Safir B, Desinta B. Karena membandingkan pernyataan yang berbeda. Jessica B. Karena menjelaskan pandangan dari penulis. Jawaban tepat adalah B. Argumentasi, teman-teman. Nah, tadi saya mengatakan argumentasi itu pendapat. Teks tersebut berisi pendapat penulis, teman-teman, bahwa minat membaca menurun dan seharusnya menjadi perhatian. Lalu didukung alasan berupa manfaat membaca, meningkatkan berpikir kritis, memperluas wawasan. Nah, benar, jawaban tepat adalah B. Soal kelima, teman-teman, sama 1 menit lagi saya kasih waktu untuk menjawab di kolom komentar. Ayo ini saya tunggu jawaban dari teman-teman. Ini sudah 1/2 menit. Ayo yang lainnya.
Saya akan melihat jawaban satu persatu dari teman-teman. Jessica menjawab B, Panca B, Safir B, Salsa B, Yuda B, Yasmin A. Oke, baik. Jawaban tepat adalah B. Nah, kenapa B? Karena semua kalimat pendukung dalam paragraf menjelaskan kelebihan buah lokal. Selain rasanya lebih segar, harga buah lokal juga lebih terjangkau. Nah, artinya inti paragraf adalah kontras, teman-teman, antara kualitas buah lokal dan minat masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, soal ke-6. Saya kasih waktu setengah menit. Semua wajib menjawab. Saya akan melihat waktu habis. Saya akan melihat teman-teman untuk seperti apa jawabannya. Yuda A, Jessica A, Panca A, Safir A, Yasmin A, Andika A. Apakah benar? Desinta A juga apakah benar? Oh, ya Allah Mas Falas, ya Allah Mas. Selamat malam. Ya, ya. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sekarang untuk soal ketujuh teman-teman. Ya, soal ketujuh teman-teman. Ya, baik teman-teman, saya akan melihat jawaban dari teman-teman. Yasmin menjawab A, Andika A, Desinta A, Yuda A, Yasmin A, Safir C, Desinta C, Yasmin C, Jessica C, Andika C. Apakah itu benar, teman-teman? Tadi saya mengatakan, teman-teman wajib memberikan sebuah kata kunci. Karena teks itu tidak berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi kita bagaimana cara kita membangun pola pikir atau pola pikir dari penulis tersebut, teman-teman. Nah, fokus utama paragraf di atas adalah, kita lihat, jawabannya adalah C. Kenapa C? Di bagian kalimat akhir, teman-teman. Oleh karena itu, hingga kompetensi ini memperjelas inti pemikiran penulis. Ada sebuah penekanan, ada sebuah kalimat yang ditekankan. Oleh karena itu, tantangan utama bukan pada hilangnya pekerjaan, tetapi pada kesiapan tenaga kerja dalam meningkatkan kompetensi, teman-teman. Nah, terus seperti apa ketika penulis berikan sebuah opini atau sebuah pemikiran? Di bagian ini, penulis berikan pernyataan. Misal, tantangan utama adalah kesiapan tenaga kerja, bukan hilangnya pekerjaan. Teman-teman juga harus pandai atau harus bisa jeli ketika memberikan pernyataan atau jawaban. Apakah itu A, B, C, atau D, teman-teman? Nah, teman-teman, pilihan A, teknologi kecerdasan buatan mengurangi jumlah pekerjaan manusia, dan B, kecerdasan buatan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih layak, terlalu parsial, teman-teman. Nah, terus yang bagian D, penelitian menunjukkan bahwa manusia harus bersaing dengan teknologi. Ini tidak sesuai karena tidak membahas persaingan secara eksplisit. Apakah di teks ini membahas masalah persaingan? Apakah di teks ini ada kata kunci persaingan yang mana? Tidak ada sama sekali. Jadi jawaban tepat adalah C.
Permasalahan yang muncul bukan hilangnya pekerjaan, melainkan kesiapan tenaga kerja. Ini sangat mudah sekali soal tipe seperti ini, teman-teman. Karena saya di bagian pertemuan pertama, saya berikan soal yang itu tingkatnya itu sangat tingkatnya itu sangat rendah sekali, teman-teman. Di bagian pertemuan ke-1 ini, saya memberikan sebuah pertanyaan benar-benar sangat mudah sekali, teman-teman. Di pertemuan kedua, ketiga, bahkan selanjutnya saya akan berikan soal tipe sedang dan tipe HOTS atau High Order Thinking Skill. Membutuhkan pola pemahaman, kerangka berpikir sistematis, teman-teman. Soal ke-8. Sama dengan saya kasih waktu 1 menit, teman-teman. Sebagian besar kampanye lingkungan gagal karena hanya berfokus pada penyadaran tanpa memberikan langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat. Sementara itu, kampanye yang menggabungkan edukasi dengan panduan praktis seperti menggolongkan sampah dan pengurangan penggunaan plastik terbukti lebih efektif dalam perilaku. Pertanyaan dari saya, pernyataan yang paling tepat untuk mengevaluasi argumentasi tulis adalah saya kasih waktu selama 1 menit. Semua wajib menjawab di kolom komentar. Saya kasih waktu setengah menit dari mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mengulas jawaban dari teman-teman. Jessica menjawab C, Panca D, Panca C, dan juga D, Yasmin C, Safir C, Jessica C, karena membandingkan masalah kampanye yang sama. Yuda menjawab C, Desinta C. Apakah itu benar? Jawaban tepat adalah C, teman-teman. Kenapa? Karena penulis membandingkan 2 model kampanye. Di sini saya berikan highlight atau penekanan hanya penyadaran dan juga panduan praktis, teman-teman. Saya ingin tahu bagaimana teman-teman bisa memberikan sebuah titik penekanan. Teman-teman bisa tahu kalau itu penyadaran biasa ataukah itu penyadaran disertai dengan panduan praktis. Jawabannya juga tepat juga, teman-teman. Jawabannya C. Argumen penulis kuat karena didukung perbandingan 2 pendekatan kampanye. Nah, kalimat 1, sebagai besar kampanye lingkungan gagal karenanya berfokus pada penyadaran tanpa memberikan langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat. Nah, di kalimat kedua ini terdapat sebuah kalimat yang menyatakan, sementara itu, kampanye yang menggabungkan edukasi dengan pandangan praktis seperti pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik terbukti lebih efektif dalam pengubah perilaku. Penulis memberikan sebuah kalimat dan juga penulis memberikan sebuah pernyataan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Benar, coba tanya C. Argumen penulis kuat karena didukung perbandingan 2 perbedaan kampanye. Pertanyaan ke-9 dengan hal yang sama. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab di kolom komentar dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan mengulas jawaban dari teman-teman. Yasmin menjawab B, Jessica B, Desinta B, ada lagi Yuda menjawab B, Safir menjawab B. Apakah itu benar? Benar. Kenapa? Karena teks menegaskan bahwa transportasi listrik bukan tanpa konsekuensi dan menyebut 2 dampak lingkungan, teman-teman. Nah, pilihan A, transportasi listrik lebih berbahaya daripada transportasi berbahan bakar fosil ini. Dan pernyataan D,
kendaraan listrik adalah solusi terbaik untuk masalah lingkungan, tidak didukung dengan teks, teman-teman. Sedangkan, apakah mengganggu, Mbak? Sedangkan C, terlalu ekstrim dan tidak dinyatakan. Pertanyaan terakhir. Saya kasih waktu 10 detik. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Saya akan mengulas jawaban dari teman-teman. Semua menjawab mayoritas B. Apakah itu benar? Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena teks menyatakan bahwa efektivitas perpustakaan digital bergantung pada akses teknologi. Dan beberapa daerah mengalami kendala. Artinya ada ketimpangan yang mempengaruhi keberhasilan program literasi. Nah, pilihan A ini teman-teman, pilihan A tidak disebutkan di teks. Pilihan C, perpustakaan digital tidak cocok untuk generasi muda, tidak benar karena teks justru mengatakan perpustakaan digital dianggap mampu meningkatkan minat baca. Nah, kalau D gimana, Kak? Kalau D bertentangan dengan isi teks. Semua daerah telah memiliki akses teknologi yang cukup. Oke, kita lihat. Kita wajib mengecek validasinya. Kita wajib mengecek kebenarannya seperti apa. Apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan teks? Apakah itu semuanya sama? Dan ternyata efektivitas bergantung pada ketersediaan akses internet dan perangkat yang memadai. Nah, di beberapa daerah, kendala teknologi membuat pemanfaatan perpustakaan digital tidak optimal, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin tahu, teman-teman, setiap satu poin, setiap satu soal memiliki skor 10. Saya berikan soal 10, jika teman-teman dikalikan, jumlah soal dikalikan 10, teman-teman. Saya ingin tahu teman-teman benar berapa. Jika benar 10, 100, 9, 90, 8, 80, teman-teman. Silakan teman-teman menyebutkan skornya di kolom komentar. Saya kasih waktu selama 1 menit, teman-teman. Dipersilakan menyebutkan skornya.
Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Kak siapa ya? Dari Jessica. Implisit itu apa, Kak? Nah, teman-teman, implisit itu bersifat abstrak atau absurditas. Nah, ketika dalam sebuah teks tidak dinyatakan secara tekstual atau secara konkretnya tidak dinyatakan, tapi teman-teman diajak untuk berpikir bagaimana menemukan sebuah ide pokok, sebuah amanat secara tersirat. Tersirat itu artinya tidak terlihat di teks, tapi teman-teman sudah paham bagaimana teks ini membawa pola pikir kita ke akhir yang dimaksud oleh seorang penulis. Itu dinamakan implisit. Nah, kalau eksplisit itu berdasarkan tekstualnya seperti apa, kalau implisit itu berdasarkan intuisi atau pola pikir kita, seperti teman-teman. Nah, bagian implisit ini membutuhkan pola pikir yang sangat tinggi dan membutuhkan ketelitian dan juga kejelian yang sangat-sangat ekstra, teman-teman, di situ. Jessica benar 90, Yuda 30, nggak apa-apa. Yasmin benar 3, Desinta 100, terima kasih. Pancat 70, Safir 100, terima kasih teman-teman. Ini soal yang saya berikan di pertemuan pertama ini adalah soal yang sangat-sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman masih belum saya berikan soal-soal yang memiliki kualitas sedang, sedikit sulit dan bersifat hot atau high order thinking skill. Mungkin di TM kedua, 3, 4, sampai seterusnya akan saya berikan soal-soal jauh lebih sulit dibandingkan soal ini, teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari sini? Baik, saya rasa tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Sekian kelas dari tidak ada, Kak. Terima kasih sudah menjawab. Saya mengapresiasi yang telah merespon saya. Terima kasih banyak. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di kelas saya di malam ini. Teman-teman juga jangan lupa presensi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kelas saya di malam ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga tenaganya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jaga kesehatan, teman-teman.